Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa, saya masih akan membacakan ataupun memperdengarkan kepada teman-teman testimoni keajaiban salawat. Kali ini akan dibawakan oleh Mbak Ica ya. Bagaimana kisahnya nanti akan kita dengarkan. Nah, sebelumnya saya masih ingin promosi dulu buat teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Shalawatin aja ya, silakan teman-teman untuk membelinya di toko buku Gramedia. Seandainya tidak ada kehabisan stok, bisa juga membelinya di online store seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan berbagai macam. Atau nanti juga bisa membelinya di distributor Transmedia. Nanti nomor WA-nya saya sudah lampirkan di kolom deskripsi pada tulisan di bawah video saya ini. Oke teman-teman, jangan sampai nggak beli ya, rugi banget. Kalau sudah subscribe channel saya tapi juga nggak punya bukunya, itu rugi. Kemudian jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya di sini, serta di share video-video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang termotivasi dan semakin istiqomah dalam mengamalkan amal-amal salawat ini. Oke, dalam beberapa hari ini kota Batam itu hujan dan mendung, sampai siang ini pun masih mendung. Jadi kalau misalnya saya lagi siaran kemudian kurang terang cahayanya, harap dimaklumi ya, karena memang di sini sedang kondisi gelap dan saya belum punya lampu penerang sehingga bisa, kalau biasa kan ada orang siaran tuh untuk lampu untuk kamera gitu agar kita bisa kelihatan terang. Nah, saya belum punya itu, jadi harap dimaklumi ya. Belum sempat mau beli keluar juga karena banyak razia masker lah apalah, jadi saya agak malas keluar rumah gitu. Oke teman-teman ya, langsung saja kita bacakan. Nah, Mbak Isya ini mengirimkan testimoni salawatnya itu kemarin loh ya, sekitar jam 11:30 siang. Saya baca langsung ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ica dari Bandung, mau sharing pengalaman saya mengenai keajaiban salawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kemudian beliau melanjutkan, saya sebelumnya tinggal di Sumatera ikut dengan suami. Kemudian ada masalah dengan suami hingga berakhir dengan perceraian dan saya dipulangkan ke Bandung dalam kondisi hamil saat itu. Jadi menikah dengan suami, bercerai pada saat hamil. Karena hamil jadi kami akan urus cerai setelah beres lahiran. Perceraian ini tentu membuat ekonomi saya menjadi sulit, karena saya tidak bekerja dan ada hutang riba atas nama saya yang setiap bulannya harus saya bayar. Perceraian ini tentu membuat ekonomi saya menjadi sulit karena saya tidak bekerja dan ada hutang riba atas nama saya yang setiap bulannya harus saya bayar. Jadi Mbak ini masih punya hutang ya. Nah, tepatnya bulan April menjadi titik terendah dalam hidup saya. Untuk pertama kalinya saya terlilit hutang dan merepotkan orang tua. Saya gelisah setiap kali jatuh tempo membayar cicilan sampai jual perhiasan saya demi memenuhi kewajiban saya melunasi hutang. Hikmah yang saya dapat dari musibah ini, saya jadi semakin dekat dengan Allah. Saya tidak pernah lepas dari sholat malam atau sholat taubat, tahajud dan hajat. Sampai setiap hari saya baru bisa tidur selepas sholat subuh. Berarti dia satu malaman suntuk tidak tidur ya. Selain tidak tenang dan dengan hutang, keluarga saya dan saya pun diteror terus oleh mantan suami yang tidak berhenti menghina saya dan keluarga. Sedari cerai, memang saya tidak pernah menerima nafkah sepeser pun, meskipun dalam agama saya masih dalam tanggungan beliau. Tapi karena beliau mengatakan sudah tidak ada kewajiban dan memang tidak mau lagi memberikan nafkah, saya pun dan keluarga tidak keberatan daripada kami terus dihina. Sampai akhirnya saya menemukan channel YouTube Pak Ustadz, maksudnya channel YouTube ini ya. Saya nonton hampir semua video Pak Ustadz. Saya coba amalkan. 1 minggu pertama hati masih tidak tenang, masih terus mikir gimana caranya saya dapat uang bayar utang, buat kontrol, buat beli vitamin. Tapi saya tetap terus mengamalkan selawat Jibril, Munjiah, Nariyah
baca Al-Waqiah setiap malam 3 kali, balikan Al-Fatihah 114 kali. Pokoknya segala amalan doa untuk rezeki, untuk kesehatan, untuk rasa sakit hati saya baca setiap sholat. Sehari-hari dalam hati saya terus baca salawat Jibril, kadang 5.000 kali, 15.000 kali, sampai 24.000 kali. Memang keajaiban tidak langsung datang, sampai sempat saya capek dan hanya sekedar baca selepas sholat saja 100 kali. Tapi tanpa saya sadari, setiap saya ingin kontrol, tiba-tiba ada yang kasih uang. Saya ingin jajan, ada yang transfer. Hingga sampai waktunya masa-masa membeli perlengkapan bayi, saya berdoa sama Allah sampai nangis-nangis, gimana caranya saya bisa membeli perlengkapan bayi sementara orang tua saya tidak bekerja. Alhamdulillah setiap hari selalu ada kiriman paket yang isinya baju-baju bayi dan perlengkapan bayi, dan paling bersyukurnya semua kualitas premium Pak Ustadz, bukan baju-baju yang murah, bukan baju bayi yang murah. Lalu saya terpikir, ya Allah, saya pengen anak saya itu tidur di box bayi. Alhamdulillah 3 hari kemudian saya dibelikan kasur bayi sepaket sama kakak saya yang memang kami jarang bertukar kabar. Dan anehnya itu model yang saya mau Pak Ustadz. Sehingga kemudian ada lagi kiriman box bayi tanpa saya duga-duga, dan itu model terbaru. Rupanya teman saya yang kirim dari luar pulau. Padahal kami jarang sekali komunikasi, bahkan teman saya itu tidak punya juga nomor WA saya. Hanya memiliki nomor HP saya yang satunya itu pun kami tidak ada komunikasi. Sungguh Allah Maha Baik. Selain saya menjadi tenang dan tidak deg-degan lagi setiap jatuh tempo bayar utang cicilan, saya juga terus-terusan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kadang saya di dompet tidak ada uang, ingin beli buah-buahan. Saya sholat duha, berdoa sama Allah. Sorenya tahu-tahu dikirimin buah-buahan yang banyak. Nah begini teman-teman ya, kalau kita itu lagi menginginkan sesuatu, mintalah sama Allah saja, berharap sama Allah, jangan berharap sama selain Allah. Nah seperti ini yang diceritain ya. Intinya selama saya mengamalkan salawat Jibril ini, saya bisa kontrol kandungan dengan vitamin yang harganya tidak murah. Bersyukur sekali saya dihina, disumpahin mati dan sengsara sama mantan suami. Saya ikhlas, nggak pernah membalas sedikit pun. Bahkan kami terakhir komunikasi itu di bulan April. Tapi Allah menunjukkan kuasanya. Saya tidak mati sengsara meskipun saya tidak bekerja. Perkembangan anak saya tetap bisa saya kontrol. Dan saya pun alhamdulillah selalu kontrol di dokter spesialis kandungan, bukan di bidan atau di bukan di bidan, dan selalu USG 4D. Tidak pernah saya lewati. Nah puncaknya 1 minggu ini Ustadz, saya dapat masalah baru dari keluarga, yaitu orang tua saya sendiri yang memang pasrah tidak bisa membantu biaya persalinan anak saya yang HPL-nya jatuh di minggu depan tanggal 20 September. Saya bingung, pikiran campur aduk, bingung karena sedih nanti lahiran tidak ada suami, bingung karena ketakutan sakit saat lahiran, dan bingung bagaimana nanti bayar persalinan. Saya tidak mau lahiran di klinik atau bidan. Saya maunya di rumah sakit ditangani oleh dokter yang biasa saya kontrol. Tapi saya harus sadar diri bahwa saya tidak mempunyai kemampuan untuk bayar. Sampai yang tadinya mata ini sudah lelah untuk menangis, Jumat malam kemarin saya nangis Pak Ustadz sambil mengusap-ngusap perut saya dan bersalawat Jibril. Beres salawat Jibril, saya lanjut menyalakan MP3 salawat dari Ustadz Ujang Bustami. Itu pun saya masih kondisi menangis dan mengelus-ngelus perut saya sambil berdoa dan mengajak bicara anak saya. Saya bilang sama anak supaya ada rezekinya untuk lahiran di rumah sakit, supaya dimudahkan lahirannya minggu depan. Dan saya terus-menerus minta maaf sama anak saya karena membawa kesedihan selama dia dalam kandungan. Saya terus minta maaf sama anak sampai tangisan saya susah sekali berhentinya. Dan saya pun memohon ampun sama Allah, berterima kasih juga sama Allah dan berdoa agar dilancarkan nanti lahiran, agar dikuatkan. Dan saya bilang juga seperti ini, Dek, Allah pasti kasih rezeki buat kita dan akan kasih yang terbaik. Anak mama ini anak hebat, tidak menyusahkan orang tuanya, dan banyak rezeki. Allah sayang sama kamu.
dan kami sekeluarga sayang sama kamu pokoknya setelah lahir, agar kasih yang terbaik. Selepas saya berucap seperti itu, saya tiba-tiba baca ayat kursi, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan terakhir saya baca Al-Fatihah 7 kali. Ketika saya mau tidur, saya salawatin lagi perut saya, dan tiba-tiba saja saya ingin salawatin mantan suami saya itu. Saya kirim syahadat salawat Nabi, terus menyebut namanya dan salawat Nabi lagi hingga saya tertidur Pak Ustadz. Kemarin selepas maghrib ketika beres sholat saya cek M-Banking. Masya Allah, saya dapat kiriman 13 juta. Setelah saya cek, rupanya mantan suami saya yang kirim dengan keterangan biaya lahiran. Padahal saya tidak berharap beliau membiayai, mengingat beliau tidak mengakui kehamilan saya dan kami tidak ada komunikasi. Karena sekalinya menghubungi beliau, yang saya dan orang tua dapat pasti hinaan dan makian. Tapi kemarin Masya Allah kok dia tiba-tiba kirim, dan biaya persalinan saya nanti hanya sekitar 8,5 juta. Dia kirim 13 juta, masih ada lebihnya. Saya bulan lalu sempat komen di YouTube, Pak Ustadz, kalau suatu saat nanti saya akan kirim testimoni keajaiban salawat, rupanya ucapan adalah doa. Itu benar sekali. Keajaiban salawat Jibril ini juga dirasakan oleh mama saya, karena saya suruh mama saya nonton channel Pak Ustadz, dan alhamdulillah minggu ini mama saya juga dapat 10 juta dari orang yang tidak terduga dengan cuma-cuma. Masya Allah, saya senang loh kalau dengan menonton channel saya banyak mendapatkan keberkahan. Terima kasih Pak Ustadz, channelnya sangat bermanfaat, dan saya setiap hari selalu yakin dengan keajaiban Allah yang semuanya karena salawat Jibril. Jadi sekarang saya sedang aktivitas apapun dalam hati terus bersalawat. Kemudian udah, itu sampai di situ saja. Oke teman-teman. Jadi sebetulnya di channel YouTube ini saya sudah sangat sering menayangkan ya, bahwa orang-orang bisa mendapatkan rezeki dengan mudah. Itu nggak walaupun dia tidak tanpa ada pekerjaan sekalipun, walaupun dia dengan kesulitan, walaupun dia misalnya di kondisi sakit tidak bisa menghasilkan uang dengan bekerja karena nggak mampu, insya Allah pasti bantu. Modalnya adalah yakin yang sempurna kepada Allah. Karena kita harus punya mindset bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah jalan-jalan Allah memberikan rezeki. Dan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya itu tidak berhajat kepada pekerjaan. Tetapi kita dalam mencari rezeki itu berhajat kepada Allah, gitu loh. Itu yang harus dipahami. Apabila satu orang manusia bekerja pun, kalau Allah tidak berkehendak dia tidak mendapatkan rezeki dari situ, maka Allah meskipun dia bekerja pun selalu dia akan kekurangan, tidak cukup. Kalau Allah tidak menghendaki bahwa dia memperoleh rezeki dari pekerjaan itu. Itu buktinya bahwa Allah yang memberikan pekerjaan, Allah yang memberikan rezeki, bukan pekerjaan yang memberikan rezeki. Maka marilah kita bertakwa, bertawakal kepada Allah, memperbanyak salawat, jaga sholat fardu di awal waktu, bagi laki-laki berjamaah ke masjid. Jangan hanya karena kita sibuk bekerja, alasan itu kita bisa gunakan untuk meninggalkan sholat, bahkan melalaikan sholat. Di zaman sahabat Nabi dulu ya, di zaman Rasulullah SAW dulu, itu kalau Rasulullah SAW tahu ada sahabat Nabi yang sholat di rumah, itu Rasulullah marah, ya. Hampir saja Rasulullah SAW itu mencari kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang mana laki-lakinya sholat di rumah. Tapi karena di dalam rumah itu ada anak kecil, ada orang tua, maka Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Tapi ada hadisnya ini, begitu. Itu saking pentingnya menjaga sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Jadi laki-laki yang merasa dirinya laki-laki jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu, ya. Karena itu sebagai landasan ataupun pokok dari semua amalan. Baru kemudian kalau mau salawat yang banyak silahkan, setelah kemudian sholat 5 waktunya bisa terjaga. Demikian saja, silahkan Anda kirimkan testimoni keajaiban salawat yang dirasakan ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62904. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.